Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita nantinya kalian akan mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian akan mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Dan yang terakhir, kalian akan mampu menemukan ide pokok. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar hewan-hewan peliharaan di sekitar tempat tinggal kita. Nah, kalian tentunya harus menyayangi hewan-hewan peliharaan ini. Karena hewan-hewan peliharaan ini dapat memberikan manfaat bagi manusia. Nah, kita akan mengetahui cara berkembang biaknya hewan-hewan di sekitar kita. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada hewan yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, di sini gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Di Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, ataupun Uni Eropa. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ini adalah burung takurdahan yang hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, kalian tentunya akan mengamati hewan-hewan di sekitar lingkungan kita. Di sini kalian amati ada hewan ikan, sapi, burung elang, buaya, kucing, ayam, ular, ikan hiu, kura-kura. Nanti tugas kalian akan mengklasifikasikan termasuk hewan beranak, bertelur, atau beranak dan bertelur dalam diagram Venn berikut. Jika yang dalam kelompok beranak, kalian akan masukkan di sebelah kiri. Apabila hewan yang berkembang biak dengan bertelur, silahkan masukkan di kolom yang atau di lingkaran yang bagian kanan. Apabila hewan tersebut beranak dan bertelur, diletakkan di tengah-tengah lingkaran. Nah, anak-anakku, kalian nanti akan mengetahui setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Di sini, kalian akan mengetahui cara berkembang biaknya hewan. Ada yang namanya ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, yang bertelur itu adalah hewan ovipar. Sebagai kata kuncinya, kalian bisa melihat ovipar. Oh, berarti bentuknya bulat seperti telur. Berarti ovipar, kata lain adalah hewan yang bertelur. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Kamu nanti akan bisa menyebutkan hewan ovipar lainnya yang bertelur ya anak-anak. Kemudian vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya, sapi, kucing, dan gajah. Kamu nanti bisa juga menyebutkan hewan vivipar lainnya.
Kemudian ada lagi hewan ovovivipar. Ini gabungan dari hewan bertelur dan melahirkan. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan contoh yang lain seperti hewan ovovivipar itu apa saja, seperti yang Ibu berikan gambaran. Kalian nanti mungkin bisa mencari informasi. Hewan ovovivipar itu adalah salah satunya tadi adalah ular buah, bunglon, iguana, anaconda, ikan gupi, ikan pari, platypus, kadal, ikan hiu. Itu adalah contoh hewan-hewan ovovivipar. Nah, kita akan memasuki potensi negara-negara anggota ASEAN. Karena kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari, ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Di sini nanti kita akan belajar tentang potensi negara-negara anggota ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Jadi suatu organisasi Asia Tenggara. Perhatikan di sini ada gambar tambang minyak. Kita akan belajar potensi negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi. Memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian kita akan belajar di negara Filipina. Sebagian besar penduduknya sebagai petani. Kemudian hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Indonesia. Perhatikan, Indonesia kaya akan sekali tempat-tempat objek wisata. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi. Memiliki sumber daya alam dengan keindahan yang merupakan daya tarik dalam sektor pariwisata. Nah, di sini ada sungai yang ada di Kamboja yang terkenal yaitu Sungai Mekong yang berguna untuk pertanian. Mata pencahariannya yaitu dalam sektor pertanian. Hasil pertanian yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja dan dilewati juga oleh aliran Sungai Mekong. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian dalam pertanian. Wow, keren sekali. Ada gambar apa ya ini? Ini adalah gambar Petronas dari negara Malaysia ya. Malaysia kegiatan utama di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat. Ada gambar padi di sawah ya, kita akan belajar di Myanmar. Mata pencarian utama adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi hasil utama pertanian dan sebagai salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Wah, di sini ada seperti bandara, ada pesawat terbang. Kita akan belajar di negara Singapura. Negara ini negara paling maju di ASEAN. Letak Singapura strategis karena menjadi negara transit di Asia. Transit itu artinya pemberhentian sementara.
Jadi, mereka yang ingin bepergian ke suatu negara, transit dulu atau berhenti sebentar di Singapura. Nah, sekarang kita akan belajar di negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negara lumbung padi di Asia Tenggara. Penghasil utama adalah sektor pariwisata. Selanjutnya kita belajar di negara Vietnam. Pariwisata, perhotelan, restoran, serta transportasi merupakan sektor perekonomian Vietnam. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Nantinya kalian akan membuat sebuah diagram Venn tentang dua negara terkait dengan kehidupan ekonominya. Kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok yang terletak di awal paragraf disebut deduktif. Ide pokok yang terletak di akhir paragraf disebut induktif. Nanti akan Ibu sajikan contoh paragraf, kalian akan menyebutkan ide pokok dari dua paragraf ini. Nah, anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.